Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ini kita belajar modul 5. Pada modul 5, kita membahas tentang karakteristik dan kebutuhan pendidikan bagi anak berkelainan. Di modul ini, kita belajar tentang pendidikan khusus. Apa sih pendidikan khusus itu? Pendidikan khusus yaitu suatu program yang membutuhkan sumber-sumber untuk menyajikan pendidikan memadai bagi semua siswa. Program yang didesain untuk memenuhi strategi pembelajaran yang telah dilakukan. Pendidikan khusus juga mempunyai karakter ekonomi dan politik yang unik. Itu sangat penting diketahui oleh gurunya, karena kelainan fisik itu disebabkan oleh sakit dan lain-lain, dan gangguan fisik dan saraf. Yang kedua, kelainan fisik atau saraf, kesulitan pada koordinasi gerak. Yang ketiga, kemampuan membaca kata-kata berkurang. Yang keempat, kesulitan menulis atau kesulitan mengatur gerak. Ciri-ciri itu terjadi pada indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengenal rasa, dan penciuman, serta juga tentang bagian tubuh dan hubungan antara suatu dengan yang lainnya. Dan yang dialami anak berkelainan fisik yang pertama, kesulitan memproses, yaitu terjadi bila gangguan saraf menghambat diterima sesuatu cara yang memadai. Yang kedua, kesulitan dalam memotivasi bila terjadi kebutuhan yang akan usaha pribadi berinteraksi dengan image dirinya dan percaya dirinya. Yang ketiga, kesulitan berpartisipasi, yaitu terjadi bila gangguan fisik menghambat kemampuan anak untuk bergabung dalam kegiatan di kelas. Vilnius yaitu adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang bila gangguan pada bagian otak tertentu menyebabkan kehilangan kendali satu atau lebih aspek-aspek dari kegiatan tubuh. Kegiatan pembelajaran 2, karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak yang berkelainan psikis, yaitu yang pertama, Spinner dan Friends, yaitu intelijensi sebagai fasilitator penyesuaian antara aspek berpikir, sensorik, fisik dari seorang dan ketidakmampuan intelektual. Di sini kita mengkaji dua, yaitu ketidakmampuan intelektual yang merujuk pada sektor IQ yang berada di dua standar. Selanjutnya, tes baku yang dikenal dengan sebutan the Sanford Binet Intelligence Scale. Perilaku menyimpang ialah mereka yang gagal merespon terhadap strategi pengolahan yang dilaksanakan oleh guru. Siswa-siswa yang mengalami penyimpangan berperilaku dapat dibedakan antara perilaku yang sulit diatur dan dengan perilaku yang sangat sulit menyesuaikan dirinya. Menurut Bauer, pada tahun 1981, siswa yang emosinya terganggu mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan belajar tidak dapat diterangkan dengan faktor kesehatan intelektual. Yang kedua, ketidakmampuan mempertahankan hubungan internasional dengan teman dan gurunya. Yang ketiga, bentuk perilaku dan perasaan yang tidak memadai. Tidak satupun definisi yang memadai untuk semua penyimpangan perilaku. Menurut Wood, 1900, autis berasal dari kata Yunani yaitu autos, berarti diri. Dan Asperger di Universitas Vienna pada tahun 1939. Dalam perkembangannya, kemudian autisme telah didefinisikan beragam, mulai dari kelainan akibat kemasukan roh halus seperti gangguan emosional karena pola pengasuhan yang pandangan yang lebih banyak disepakati memandang autis sebagai terjadinya gangguan fungsi otak, mempengaruhi fungsi menerima, mengolah, dan menerjemahkan informasi. Lalu, karakteristik anak autis. Yang pertama, mengisolasi diri. Yang kedua, keterbelakangan mental. Yang ketiga, kemampuan bahasa yang rendah. Yang keempat, perilaku yang menyimpang. Pembelajaran anak autis ditunjukkan untuk penumbuhan dan pengembangan kemampuan anak mengenali diri dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain di lingkungan. Menurut Johnson,
1962 menyatakan bahwa anak-anak tidak lagi memperoleh manfaat yang lebih daripada di kelas, bisa karena di kelas-kelas khusus lingkungannya ditunjukkan bagi anak-anak yang mempunyai kekurangan. B. Modifikasi tugas-tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Shift merupakan filosofi pendidikan, yaitu bagian dari keseluruhan. Sekolah menampung semua siswa di kelas sama dengan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya yaitu prinsip pendidikan inklusif dan dalam pembelajaran. Konsep paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama. Johnson dan Miriam Skogen menjabarkan dalam 3 prinsip, yaitu 1. Setiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam suatu kelas atau kelompok, yaitu prosedur pembelajaran inklusif. Prosedur pembelajaran inklusif yang real untuk mengembangkan program pembelajaran ini sebagaimana UNESCO pada 2004 dimodifikasi kembali oleh tim Direktorat PLB dan IDP Norway memiliki 5 aspek, yaitu yang pertama, pembentukan tim pembelajaran inklusif, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan, yang ketiga, mengembangkan tujuan pembelajaran, yang keempat, merancang tujuan pembelajaran, yang kelima, merancang pengembangan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menentukan evaluasi.